Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Melika Putri, nomor BP 2047 dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang pergaulan bebas. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas merupakan tindak atau perilaku yang menyimpang dari ajaran norma atau agama. Nah, pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja ini biasanya bentuk dari eksistensi diri mereka atau cara mereka mengungkapkan emosi seperti rasa kecewa, rasa sedih, rasa senang, dan lain-lain. Nah, bentuk dari pergaulan bebas itu sendiri juga bermacam-macam nih, seperti seks bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minum minuman alkohol, dan banyak lainnya. Nah, akhir-akhir ini keadaan Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Nah, apa yang dikhawatirkan? Tidak dapat dipungkiri bila dikatakan bahwa gaya hidup baru masyarakat Indonesia itu cenderung hedonisme, di mana gaya hidup hedonisme ini masyarakatnya itu terlalu mencari kesenangan, seperti berhura-hura. Nah, gaya hidup seperti itulah yang memicu tingginya tingkat pergaulan bebas yang ada di Indonesia, khususnya pada seks bebas. Pergaulan bebas ini sering terjadi di kota-kota besar seperti di Jabodetabek. Berdasarkan data BKKBN tahun 2010, remaja yang telah kehilangan keperawanannya itu mencapai 51%, sedangkan di kota lain seperti di Surabaya mencapai 54%, di Medan mencapai 52%, Bandung mencapai 47%, dan di Yogyakarta mencapai 42%. Pada tahun 2013, itu sekitar 64 juta remaja Indonesia rentan memiliki perilaku seks bebas dan penyalahgunaan obat narkotika. Nah, dengan tingginya kasus seks bebas, ini juga berdampak pada tingginya kasus HIV yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, hingga Juni 2022, tercatat total pengidap HIV di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu mencapai 519.158 orang. Nah, selain dapat terjangkit penyakit menular HIV, dampak lain dari program bebas ini dapat berupa putusnya sekolah, menurunnya prestasi, dan juga dapat hamil di luar nikah. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 membahas topik ini untuk mengimbau teman-teman semua agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai pergaulan bebas akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Bentuk-bentuk pergaulan bebas yang pertama itu ada seks bebas. Seks bebas ini merupakan segala tingkah laku yang didorongkan oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan. Yang kedua ada minuman keras atau disebut juga dengan miras. Ini merupakan minuman mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mengakibatkan penurunan kesadaran atau memabukkan. Yang ketiga ada obat terlarang. Obat terlarang ini merupakan obat-obatan yang seringkali dilarang, misalnya ganja, kokain, heroin. Obat-obat terlarang ini sangatlah berbahaya karena dapat mengakibatkan seseorang ketergantungan terhadap obat tersebut. Yang keempat ada merokok. Rokok ini merupakan salah satu bahan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya bisa mengakibatkan kanker. Sebagian contohnya yang pertama ada aseton. Aseton ini digunakan untuk melunturkan cat. Yang kedua ada formaldehid atau biasa kita kenal sebagai zat formalin yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Yang ketiga ada amonia. Amonia ini bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Itulah beberapa zat berbahaya yang terkandung dalam rokok dan masih banyak yang lainnya. Bisa dibayangkan bahayanya apabila zat-zat tersebut berada dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah faktor pergaulan bebas. Faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam diri seseorang itu sendiri. Penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal itu adalah yang pertama, kontrol diri. Berkaitan dengan bagaimana individu tersebut mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kurangnya kesadaran remaja terhadap pergaulan yang sedang dijalani merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan remaja tersebut yang akan berdampak terhadap pergaulan bebas. Tiga, nilai keagamaan. Kurangnya pendidikan agama sejak dari kecil sehingga anak tersebut kurang paham terhadap norma-norma yang berlaku pada masyarakat serta perilaku apa saja yang dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup yang mengikuti tren-tren barat yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berakibat pada pergaulan bebas. Faktor selanjutnya adalah faktor keluarga. Kurangnya pengawasan keluarga juga memberikan kontribusi pergaulan bebas pada anak. Di antaranya adalah yang pertama taraf pendidikan keluarga, rendahnya pendidikan keluarga maupun orang tua sehingga orang tua tersebut tidak dapat memberikan dampak apa yang terjadi jika anaknya tersebut menjalani suatu pergaulan bebas. Yang kedua adalah keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home, keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan di luar. Nah, yang ketiga adalah perhatian orang tua. Kurangnya perhatian oleh orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri menyebabkan anak tersebut cenderung suka keluar dan menutup diri kepada kedua orang tuanya.
Yang keempat adalah keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi yang rendah dalam keluarga membuat anak merasa kurang mendapatkan kecukupan finansial maupun material, dan biasanya banyak pula yang putus sekolah, sehingga pergaulan anak tersebut mereka saling berkumpul yang merasa senasib, dan mereka melakukan apa yang mereka mau dan kurang terkontrol dan terawasi oleh orang sekitarnya maupun guru, dan tidak ada orang yang memberi pengetahuan terhadap mereka. Nah, selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang kita tahu itu terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Nah, lingkungan sosial ini terdiri dari faktor yang pertama, kurang berhati-hati dalam berteman. Berhati-hati dalam pertemanan atau pergaulan ini adalah sebenarnya kita sebagai manusia ini kan manusia ini membutuhkan teman, membutuhkan orang lain, namun teman ini bisa membawa kita ke arah yang positif dan juga negatif. Yang kedua adalah keadaan lingkungan tempat tinggal. Jika di lingkungan tersebut kurang kondusif, maka anak ini akan bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maksudnya itu, apabila di lingkungan sekitarnya itu memang sudah biasa akan lingkungan yang buruk, seperti lingkungan tersebut suka berjudi atau minuman-minuman keras, itu akan bisa mempengaruhi anak tersebut juga menjalani pergaulan bebas. Nah, faktor teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi melalui gadget maupun komputer. Nah, salah satu kelemahannya adalah yang paling nyata, merusak itu item-item asusila yang tak bermoral dengan mudah dapat diakses oleh semua kalangan. Adanya internet memudahkan untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran, sehingga mudahnya anak untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung konten pornografi, mengakibatkan terjerumusnya anak ke dalam pergaulan bebas. Dampak-dampak dari pergaulan bebas. Banyak dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini. Yang ada siswa SMA. Yang pertama itu adanya kerusakan moral anak. Salah satu penyebabnya adalah dari rusaknya moral anak bangsa. Mereka akan bebas dan kurangnya sopan santun serta etika terhadap orang yang lebih tua. Penggunaan narkotika, minuman keras, para remaja ini banyak sudah terpengaruh dan ikut-ikutan akibat dari salah pergaulan. Dan ada juga anak yang masih kecil sudah bisa menghisap rokok, serta kecelakaan sebelum menikah, dalam arti hamil duluan. Yang kedua, adanya ketergantungan obat-obatan. Ketergantungan obat-obatan ini pasti sering dialami di kota-kota besar, dan obat-obat terlarang ini menjadi salah satu ciri-ciri pergaulan bebas, yaitunya konsumsi obat terlarang. Hal ini berdampak pada ketergantungan obat-obat terlarang yang berdampak pada kesehatan. Ketergantungan ini bisa memicu overdosis yang berakhir kematian. Selain itu, obat-obatan terlarang dapat menurunkan penyakit. Maksud ini dapat menularkan penyakit. Contohnya penyakit HIV/AIDS yang terjadi karena konsumsi narkoba yang berbentuk suntik digunakan secara bergantian. Yang kedua, adanya hubungan keluarga tidak baik, salah satu dampak pergaulan bebas. Karena ada orang tua yang setiap harinya bertengkar ataupun tidak memiliki hubungan yang baik antara suami dan istri. Karena kedua orang tuanya tersebut tidak memiliki hubungan yang baik, tentu pula itu berdampak pada anaknya. Anaknya juga tidak akan bisa berhubungan baik dengan orang tuanya, sehingga anak tersebut mencari orang yang sependapat atau mempunyai tujuan yang sama atau mempunyai nasib yang sama antara mereka berdua, dan luar tersebut perilakunya belum tentu baik. Dan perilaku yang dicari oleh anak tersebut keluar tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak mengetahui asal-usulnya, perilakunya bagaimana, hanya mempunyai sekadar nasib yang sama. Sehingga anak pada kedua orang tua ini bisa berubah seperti mudah emosi dan tidak hormat pada orang tuanya. Yang ketiga, adanya kriminalitas. Dampak dari pergaulan bebas adalah meningkatnya kriminalitas. Perubahan sosial mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ini memicu kriminalitas di usia remaja. Anak muda ingin mendapatkan uang, contohnya mencuri barang, dan menjualnya dan menukarkannya dalam bentuk sejumlah uang. Yang keempat, menyebarkan penyakit. Ciri-ciri pergaulan bebas seperti seks bebas, narkoba, dan merokok berdampak pada kesehatan. Contohnya penyakit akibat gaya hidup tidak sehat seperti HIV/AIDS, epilepsi, dan herpes. Kelima, prestasi menurun. Saat pergaulan bebas pada remaja berdampak pada prestasi di sekolah. Contohnya, seseorang anak yang memilih menghabiskan untuk waktu membolos sekolah di warnet. Padahal, sekolah membantu seorang anak berprestasi dan menjadi lebih baik ke depan. Pergaulan bebas dapat mengganggu waktu belajar dan prestasi anak akan menurun. Yang keenam, putus sekolah. Putus sekolah ini bisa disebabkan oleh pengaruh pergaulan bebas juga. Apakah itu teman menjadi salah satu faktor sangat berpengaruh terhadap pelajar. Kebebasan yang diberikan orang tua terhadap anaknya menyebabkan anak tersebut berperilaku semaunya, dan akibat pelajar yang kurang mendapatkan motivasi belajar. Yang ketujuh, hamil di luar nikah.
Dengan adanya pergaulan bebas tersebut, seorang siswa SMA pasti bebas melakukan apapun karena pergaulan yang bebas tersebut. Dengan disebabkan pergaulan bebas tersebut, pelajar pasti melakukan hubungan badan yang diawali oleh pacaran. Dan hubungan tanpa pernikahan ini pasti akhirnya berujung pada KTT atau kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga tindakan aborsi yang dapat menyebabkan gangguan kesuburan, kanker rahim, cacat permanen, bahkan berujung pada kematian atau moral anak tersebut. Tapi juga kurangnya kontrol dari orang tua dan bergesernya serta memudahnya budaya lokal, itunya budaya malu. Sehingga pelajar bebas melakukan hal-hal yang tidak senonoh yang berakibatnya pada hamil di luar nikah. Dan itulah semua dampak-dampak dari pergaulan bebas. Dan tidak hanya itu, pasti banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini. Karena banyak dari bentuk-bentuk atau ciri-ciri dari pergaulan bebas ini, tidak hanya satu. Pergaulan bebas merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Pergaulan bebas dimaksud adalah pergaulan yang sudah melewati norma-norma dan batas-batas. Contoh pergaulan bebas adalah merokok, minum minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta melakukan seks bebas. Seks bebas adalah hubungan yang didorong oleh hasrat seksual baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis tanpa ikatan perkawinan. Pada saat ini, seks bebas merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, tercatat bahwa kurang lebih 2% remaja wanita dan 8% remaja pria dengan usia 15-24 tahun mengaku bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Seks bebas juga sudah merajalela di tingkat SMA. Tercatat pada data Komisi Perlindungan Anak sebanyak 62,7% remaja putri sudah tidak perawan dan 21,2% dari para remaja putri tersebut pernah melakukan aborsi. Seks bebas sering dikaitkan dengan masalah kesehatan, karena seks bebas berisiko untuk terkena infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini dapat terjadi akibat aktivitas seksual baik melalui vagina, oral, maupun anal. Contoh dari IMS ini adalah chlamydia, sifilis, kutil kelamin, gonore, dan HIV/AIDS. Jadi dapat kita lihat bahwa pergaulan bebas ini dapat mempengaruhi berbagai kalangan termasuk kalangan remaja SMA. Akibatnya, banyak remaja yang kehilangan impian dan cita-cita yang mereka dulu impikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa alangkah baiknya untuk tidak melakukan pergaulan bebas dan menghindarinya, serta fokus untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang kita impikan, sehingga kita dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Halo, perkenalkan saya Raisa Arya Putri. Di sini saya bakal mengangkat contoh kasus dari pergaulan bebas pada anak SMA. Nah, kasus ini terjadi di sebuah SMA di Kota Lampung. Menurut reporter yang bernama Aji, kebanyakan anak usia SMA itu telah melakukan seks bebas. Yang bahkan ada juga dari anak SMA tersebut menjadi pekerja seks. Kasus yang pertama yaitu banyak anak SMA yang dihamili oleh pacarnya. Bahkan para pelajar yang mengalami kehamilan tersebut rata-rata dipaksa menikah oleh orang tuanya, meski kemungkinan ada juga yang melakukan aborsi. Nah, beberapa dari pelajar yang hamil melakukan konseling ke PKBI dengan didampingi orang tua mereka. Bahkan kasus ini juga banyak terjadi pada anak SMA, yaitu banyak anak SMA yang ke lokalisasi ke tempat prostitusi online. Bahkan 20% pelanggan dari pekerja seks itu adalah pelajar SMP dan SMA. Khususnya untuk anak SMA. Jadi, contohnya dari 10 pelanggan seorang pekerja seks, itu 2 orang diantaranya adalah pelajar SMA. Dengan alibi, mereka itu awalnya ingin mencoba, tahu dari teman, sampai ada yang langganan, meski jarang. Bahkan ada pelajar yang pacaran sama pekerja seks. Bahkan ada dari pelajar SMA tersebut yang berpacaran dengan pekerja seks. Betapa mirisnya pendidikan untuk sex education pada zaman sekarang. Untuk tarifnya terkadang sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta ke atas. Namun bisa bernegosiasi. Ada beberapa pelanggan yang adalah siswa SMA ini yang akhirnya terkena penyakit kelamin seperti sifilis dan kencing nanah. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Lampung, Tony Fisher, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Ia pun juga terkejut dan kaget atas temuan data terjadinya seks bebas di kalangan SMA ini. Diakuinya, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk hamil di usia muda, meningkat dari tahun ke tahun. Tony berpesan kepada semua orang tua agar mendidik anaknya, memberitahu apa itu seks kepada anaknya. Periode September 2018, sudah ada 5 kasus yang serupa yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak. Padahal, tahun lalu hanya 2 kasus yang terjadi. Dan Tony berpesan ini butuh peran semua pihak tertentu. Yang pertama adalah orang tua. Tapi kita jadikan ini untuk rehabilitasi
bukan sebagai kasus. Jadi, marilah kita sebagai orang tua mendidik mengenai seks kepada anak itu dari rumah, sehingga tidak terjadi pergaulan bebas ketika dia remaja. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas. Seperti yang kita ketahui, tidak semua pergaulan itu baik entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, maupun lingkungan masyarakat. Kita harus berpandai-pandai dalam memilih pergaulan. Oleh sebab itu, kita harus tahu cara-cara agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu selektif dalam memilih pertemanan. Lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang, apalagi remaja, yang karakternya sedang berkembang. Oleh sebab itu, kita harus berpandai-pandai dalam memilih pertemanan yang baik dan menjauhkan pertemanan yang terasa buruk bagi kita. Yang kedua yaitu berpendirian kokoh. Maksud dari berpendirian kokoh ini, kita harus tahu bahwa pergaulan bebas itu tidak baik bagi diri kita sendiri. Kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Dan yang selanjutnya itu perbanyak kegiatan positif. Dengan kita melakukan kegiatan yang positif dan produktif, kita bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak berguna yang mengarah kepada pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu ingat akan orang tua. Kita tahu bahwa orang tua kita telah memberikan sarana, prasarana, pendidikan yang baik bagi kita. Kita tidak boleh menghancurkan harapan orang tua kita dengan melakukan kegiatan atau pergaulan bebas yang merusak diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada agama. Kita tahu semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Kita dapat menghindari pergaulan bebas karena kita tahu bahwa di agama tersebut ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, kita dengan mendekatkan diri kepada agama, kita juga dapat menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Masalah remaja yang begitu kompleks dengan berbagai faktor, sehingga di sini diperlukan peran tenaga kesehatan masyarakat dan peran dari masyarakat itu sendiri untuk lingkungannya serta keluarganya, terkhusus para remaja yang sangat rentan terhadap pergaulan bebas. Peran keluarga sangatlah penting untuk para remaja. Karena apa? Banyak remaja yang terpengaruh dengan pergaulan bebas karena kurangnya kasih sayang dari keluarga, karena kurangnya dukungan dari keluarga. Untuk itu di sini sangat diperlukan peran dari keluarga. Diharapkan keluarga dapat memotivasi para remaja agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas, seperti banyak kasus yang sudah terjadi pada saat sekarang ini, baik itu narkoba dan hamil di luar nikah atau hal buruk lainnya yang menimpa remaja pada saat ini. Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan juga sangat penting untuk para remaja. Karena tenaga kesehatanlah yang lebih tahu dampak-dampak negatif apa yang terjadi apabila para remaja terpengaruh dengan pergaulan bebas ini. Peran tenaga kesehatan melalui program kesehatan peduli remaja atau yang biasa kita kenal sebagai PKPR, di mana program tersebut sangat penting terhadap akses kesehatan reproduksi remaja. Tidak hanya melalui program-program tersebut, tetapi tenaga kesehatan memang harus dituntut untuk membawa perubahan kepada remaja Indonesia saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?